Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sekalian, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salat dan taslim semoga dan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, ya, dari ensiklopedi Larangan dalam Syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan taswir, ya. Itu menggambar, ya, khususnya menggambar makhluk hidup. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini tentu Syekh Al-Pahlawi, ya, mengutip ya beberapa dalil atau menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah taswir ini. Nah, jadi ya di antara sekian banyaknya aktivitas manusia, ya dari sekian banyaknya hal yang ingin dicapai atau dicita-citakan manusia, dari sekian banyaknya hobi manusia, dari sekian banyaknya kesenian yang manusia gemari begitu. Di antara salah satu hal yang tidak bisa kita nafikan dari kehidupan adalah berkaitan dengan masalah menggambar atau melukis. Ya. Nah, sebagian dari kita mungkin ada juga yang bercita-cita menjadi pelukis, menjadi pelukis di waktu kecil, ya, ingin jadi pelukis atau ingin jadi orang yang ahli dalam masalah videografi begitu, atau ingin ahli membuat sketsa begitu, ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah spesifik ya berkaitan dengan menggambar, khususnya menggambar tentang makhluk hidup, ya. Menggambar makhluk hidup. Nah, taib. Kita masuk ke hadis pertama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adaban 'indallahi yaumal qiyamatil musawwirun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah para pelukis, ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang pernah kalian ciptakan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di hadis pertama itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang menyebutkan kepada kita bahwasanya ya di antara yang menjadi sebab ya pedihnya, menjadi sebab pedihnya siksa di neraka adalah ketika kita memfokuskan diri yaitu menjadi para pelukis. Ya. Kemudian dalam hadis yang kedua bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa di antara bentuk hukuman atau azab yang akan diterima oleh orang yang melukis, ya khususnya makhluk hidup, lukisan makhluk hidup, yaitu nanti akan diperintahkan kepada mereka agar mereka menghidupkan lukisan mereka atau patung mereka
atau sketsa makhluk hidup yang mereka buat itu, ya akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, ya hidupkanlah apa yang pernah kalian ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memerintahkan kepada para pelukis, kepada para pemahat patung, ya, agar mereka memberikan ruh kepada apa yang sudah mereka ciptakan. Ya, jadi uh, melukis, ya kita secara umum, ya apakah masuk juga di dalamnya bukan hanya pelukis saja, ya yang dua dimensi juga masuk melalui lukisan dua dimensi atau tiga dimensi seperti patung, ya dia masuk juga dalam ancaman ini, yaitu mereka akan diancam, ya, agar mereka menghidupkan apa yang telah mereka buat, sedangkan mereka tidak akan bisa menghidupkan itu. Ya, para jemaah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Saat itu, ya, jendela telah Aisyah tutupi dengan tirai yang memiliki gambar. Tatkala melihatnya, beliau langsung melepasnya dan wajah beliau kemerah-merahan sambil mengatakan apa? Ya Aisyah, asyadun nasi adaban indallah yaumal qiyamati alladzina yudhaquna bi khalqillah. Wahai Aisyah, manusia yang siksanya paling pedih, ya, di hari kiamat adalah orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang membuat gambar gambar makhluk bernyawa, ya. Kemudian Aisyah mengatakan, kami pun lantas memotongnya menjadi satu atau dua bantal. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah gambar. Misalnya jika kita temukan misalnya ada di tirai, ya, maka Nabi SAW memerintahkan agar diturunkan, tirai itu diturunkan, ya. Kemudian Aisyah pun menjadikan tirai itu, ya, menjadi bantal, satu atau dua bantal, ya. Jadi ketika eh, misalnya ada tirai begitu, ya, bergambar misalnya manusia atau sulamannya gambar makhluk bernyawa, ya, apakah dia memang gambar manusia atau memang gambar binatang misalnya, maka tirai itu diturunkan dan masih bisa dimanfaatkan, ya. Dipotong bagian-bagiannya sampai tidak sempurna lagi gambarnya begitu, ya. Maka itu boleh dimanfaatkan, dipisahkan kepalanya, dipisahkan tangannya, matanya, kemudian boleh dimanfaatkan untuk yang lainnya begitu. Dalam hadis lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibu fi jahannam. Setiap pelukis di neraka kelak, ya, untuk mereka masing-masing lukisan yang dilukisnya diberi satu nyawa yang akan menyiksanya pada hari kiamat nanti, ya. Ibnu Abbas mengatakan, jika engkau harus melakukannya, maka lukislah pepohonan atau apa saja yang tidak bernyawa. Ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi melalui hadis ini kita diberikan gambaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti pada hari kiamat, ya, setiap pelukis kelak masing-masing lukisan mereka itu akan diberikan satu nyawa, ya, di mana hal itu yang akan menyiksanya nanti di neraka jahanam, ya. Makanya kemudian kata Ibnu Abbas, jika memang harus melakukannya, ya, misalnya memang sebagian dari kita ada misalnya berprofesi sebagai pelukis, ya, maka silahkan saja selama yang dilukis itu bukan sesuatu yang diharamkan. Misalnya melukis bukan makhluk hidup yang bernyawa, ya, selain manusia, selain binatang atau kartun, ya, karena kartun itu ditamsilkan dari uh, penyerupaan dari manusia juga. Kemudian misalnya menggambarkan jin misalnya, ya, menggambarkan malaikat, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, terlebih ketika yang digambar itu atau yang dilukis itu misalnya orang yang
diyakini soleh, misalnya orang soleh, misalnya, maka itu nggak boleh ya. Karena besar kemungkinan di situ nanti akan membuka pintu pintu kesyirikan. Dan belakangan ya Anda melihat ada sebuah cuplikan video di mana ada orang yang dianggap soleh ya, orang soleh lah begitu ya, di mana dia menganjurkan untuk memajang foto-foto orang soleh. Tujuannya apa? Ya macam-macam, ada berkahnya lah katanya. Kemudian ada bisa mencegah bala dari rumah. Maka kita katakan ya justru ini akan menjerumuskan kepada kesyirikan ya. Bagaimana mungkin ya akan ada keberkahan ya pada hal-hal yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan keberkahan di atasnya ya. Nabi SAW melarang kita memajang lukisan, memajang foto di mana di sana ada makhluk hidupnya yang bernyawa. Ya, nggak boleh tentunya. Diperintahkan untuk diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru orang ini yang mengatakan dianjurkan begitu. Dia menganjurkan kepada para pengikutnya untuk memasang foto orang soleh begitu ya. Sebagai para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmah ya dilarangnya kita memajang foto ya adalah agar apa? Agar terhindar dari kesyirikan. Ya selain dari malaikat rahmat yang tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Selain itu, ya untuk menghindarkan dari kesyirikan apabila yang dipajang itu adalah foto orang yang dianggap soleh. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini. Ya. Maka ketika dia memerintahkan pajang foto ya orang soleh dengan tujuan terhindar dari bala lah, agar berkah lah, maka ini nggak ada asalnya. Ya. Itu nggak ada asalnya. Justru itu akan mendorong terjatuhnya kepada kesyirikan ya. Dan ketika orang kadang-kala melihat foto orang soleh ya, mereka kemudian takzim, dan yang lebih parahnya kadang-kala ada yang sholat yang sambil meletakkan di depannya itu foto orang yang dianggap soleh. Kenapa? Kata mereka kalau dengan melihat foto itu sholatnya menjadi lebih khusyuk. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Memang ya Allah Subhanahu wa taala memang ya di dalam beberapa dalil ya diletakkan beberapa keberkahan kepada sesuatu, tapi yang ditunjukkan dalil saja, ya, ya, yang ditunjukkan dalil saja, ya. Sedangkan memajang foto, ya, misalnya kan air hujan itu ada keberkahannya, misalnya, atau air zam-zam begitu, itu ada keberkahan di dalamnya, ya. Akan tetapi foto-foto orang yang dianggap soleh ini, ya, tidak ada ya perintah atau anjuran dalam syariat kita untuk memajangnya, justru diperintahkan untuk diturunkan agar tidak menjadi apa? Menjadi media yang menghantarkan kepada kesyirikan. Terlebih yang malaikat rahmat pun tidak akan masuk apabila kita memajang foto makhluk hidup di rumah kita. Kemudian pelajaran lain dari hadis ini adalah bahwasanya apabila kita memang ya berprofesi sebagai pelukis, maka gambarlah sesuatu ya selain dari makhluk makhluk bernyawa atau seperti menggambar pohon, yang menggambar pemandangan, gunung. Para jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis di atas ini menunjukkan haramnya kita menggambar makhluk bernyawa. Ya baik itu manusia atau menggambar hewan atau kita menggambar serangga atau makhluk lain yang memiliki ruh. Ya. Sehingga tidak ada pengecualian apakah gambar itu memiliki bayangan atau tidak. Apakah dia di atas kanvas ya kanvas ya kalau tidak salah Anda sebut kanvas atau misalnya membuatnya 3 dimensi kita buat seperti patung begitu tetap tidak boleh. Baik itu kita membuat gambar makhluk bernyawa itu baik dengan cara dicetak, dilukis, diukir ataupun dipahat ya. Adapun bagi orang yang mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan itu hanyalah patung yang memiliki bayangan misalnya ya, maka pendapat ini salah. Karena di dalam hadis Aisyah ya menyebutkan bahwa Aisyah, tadi hadis yang di atas kita bacakan,
yang Aisyah itu kemudian memotong tirai di mana Rasul menurunkan tirai itu ya. Lalu Aisyah, kami pun kata Aisyah memotongnya menjadi satu atau dua bantal ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya eh, apakah dia patung, apakah dia dalam bentuk foto, maka tetap haram dihukumi sama gitu ya. Apakah dia berbayang atau tidak ya. Kalau foto kan tidak berbayang begitu, kalau patung itu berbayang ya. Tapi karena dua-duanya makhluk bernyawa ya, maka itu diharamkan tentunya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang wajib yang dilakukan oleh seorang muslim adalah mereka tidak boleh ya membantah baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala atau membantah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Karena sebagai muslim ya, ketika kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah perintah atau larangan, tidak lain ucapan kita adalah sami'na wa ata'na. Firman yang dilakukan oleh para kaum salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh ya. Ketika datang kepada mereka perintah, ketika datang kepada mereka uh, syariat ya, tidak mereka tidak membantah ya. Yang mereka katakan adalah sami'na wa ata'na, dengar dan taat, bukan dengar dan ingkar. Karena orang kebanyakan di zaman ini dengar dan ingkar ya. Datang-datang bertanya, apa hukumnya ini, ya. Dijawab kemudian, tiba-tiba dibantah, kemudian jawaban itu tidak terima, marah karena tidak sesuai jawabannya diberikan dengan hawa nafsunya, ya. Dan ini kebodohan, dan ini kebodohan. Sedangkan dia ya selama hidupnya itu ya minimal 17 kali ya minta pertolongan kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ya bodohnya ketika ditunjukkan kepada jalan yang lurus, justru dia malah mengingkari dan marah atau tidak mau mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan itu. Dan ini jelas adalah kebodohan. Oleh karena itu, ya ketika sampai kepada kita sebuah kebenaran, ya maka tidaklah ada ya, jalan lain selain kita tunduk di bawah aturan-aturan tersebut. Demikian juga apa berserah diri terhadap perintah nas agama yang ada dalilnya, sekalipun kita tidak mengetahui hikmah di balik larangan itu, ya. Karena memang ada sejumlah perintah atau larangan, ya, yang kita tidak sampai akal kita untuk mengetahui hikmah di baliknya. Tugas kita apa? Laksanakan saja. Karena tugas kita adalah melaksanakan, ya, bukan mencari atau mengetahui hikmahnya. Kalau diketahui sebagian hikmahnya itu adalah ya di antara ya kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Allah sembunyikan ya maka tugas kita adalah ya laksanakan saja. Jangan banyak protes ya. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat ya. Laksanakan saja. Tidak usah dipertanyakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Tugas kita hanyalah melaksanakan ya. Oleh karena itu ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita senantiasa tunduk ya terhadap kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim ya tidak boleh ya kemudian menyimpan gambar makhluk hidup di rumahnya karena para malaikat akan terhalang masuk ke dalam rumah orang yang memiliki gambar-gambar di dalam rumahnya. Maksudnya gambar makhluk bernyawa begitu ya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing ataupun gambar-gambar makhluk makhluk bernyawa. Ya. Dan di sini Nabi SAW tidak ada menyebutkan bahwasanya kalau gambar orang soleh, malaikat eh, masuk begitu tidak. Di sini Nabi SAW menyebutkan gambar secara umum, gambar apa saja, di mana di situ menggambarkan makhluk yang memiliki nyawa, maka tidak boleh untuk dipajang. Apakah dia itu foto atau lukisan atau patung. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sudah mengetahui tentunya berkaitan dengan larangan
menggambar makhluk hidup. Ya, larangan menggambar makhluk hidup. Dan kita sudah mengetahui bahwa para pelukis ya di mana mereka melukis makhluk hidup ya mereka adalah orang yang paling keras siksanya nanti atau azabnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka nanti ya akan diperintahkan kepada mereka agar mereka menghidupkan apa yang telah mereka mereka buat. Tentu ya menggambar di sini tidak hanya sebatas menggambar saja ya, bukan hanya dua dimensi saja, berlaku kepada tiga dimensi ya, baik itu gambar berbayang atau tidak berbayang. Yang berbayang misalnya patung begitu ya, seperti itu. Para jemaah yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sudah mengetahui berkaitan dengan hukum taswir ya, yang tentu yang memiliki nyawa ya, baik itu menggambar manusia atau menggambar hewan atau kartun atau animasi ya itu tidak boleh ya. Atau misalnya mural ya kan sering kita temukan mural itu juga tidak boleh kalau dia menggambar misalnya menggambar makhluk bernyawa, ada gambar manusianya, ada gambar binatangnya, itu tidak boleh ya. Adapun foto ya, foto yang diambil menggunakan kamera ya kan dia memang berbeda dengan lukisan. Namun demikian dalam menyikapi foto ini ya karena memang foto ini munculnya kekinian ya tidak ada di zaman Nabi. Setelah munculnya kekinian maka memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum foto. Ada yang menyamakannya dengan dalil ya larangan melukis, ada yang membedakannya ya. Nah, dan tadi sudah kita jelaskan juga bahwasanya eh, karena memang foto-foto ya, terlebih ketika foto atau gambar yang dilukis itu adalah orang yang dianggap soleh, maka dikhawatirkan akan menjadi pintu yang bisa membawa kepada kesyirikan. Ya. Dan banyak orang yang kita temukan sekarang ya, orang yang tawadhu, yang merendahkan diri di hadapan foto-foto tersebut, ya kemudian mereka bertakarub. Dan tadi sudah Anda sebutkan bahwa ada sebagian bahkan yang sholat di depan foto orang yang dianggap soleh, katanya lebih khusyuk ketika melihat foto tersebut. Maka ya ini adalah pengagungan yang wulu berlebih-lebihan dan ini akan menghantarkan tentunya kepada kesyirikan. Nah, selain itu juga ya menggambar ya itu dia termasuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu juga beberapa gambar juga bisa menimbulkan masalah atau fitnah ya seperti misalnya gambar wanita yang tidak berpakaian atau gambar model ya. Eh, Dan ini tentu akan sangat besar sekali fitnahnya. Dan semua hadis ya yang melarang berkaitan dengan melukis ya ya melukis maka itu mutlak semuanya itu ruh ya gambar yang memiliki ruh maksudnya seperti hewan ya manusia kan memiliki ruh begitu atau misalnya gambar apa eh, kartun ya ya diumpamakan seperti manusia kalau naga bagaimana naga maka dia diumpamakan seperti ular begitu tetap tidak boleh ya jadi kalau ada yang berprofesi sebagai pelukis maka boleh saja tetapi dia hanya boleh melukis selain dari makhluk makhluk bernyawa ya misalnya melukis pohon ya laut gunung ya. Dan boleh hal ini untuk digambar kalau apa namanya alam kenampakan alam ya. Tidak termasuk di dalamnya makhluk bernyawa seperti burung-burung sebenarnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan dalam hal ini ya tidak ada ya para sahabat yang membantah ya, pernyataan Ibnu Abbas ya bahwasanya boleh menggambar selain yang bernyawa.
Dan hadis-hadis yang sudah kita sampaikan juga di atas bahwasanya ya eh, nanti para pelukis ya nanti akan diperintahkan ya untuk menghidupkan apa yang sudah mereka buat dari lukisan mereka atau patung itu ya tentunya yang bernyawa, dan mereka akan dituntut untuk apa? Agar mereka meniupkan ruh pada gambar atau patung tersebut, sedangkan mereka nggak bisa melakukannya. Oleh karena itu ya seorang muslim hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya melukis ya makhluk bernyawa itu diharamkan dalam syariat kita, dan kita sudah uh, tentu membahas beberapa bahaya yang ditimbulkan, ya, maka bagaimana dengan orang yang berprofesi sebagai pelukis? Ya, orang yang berprofesi sebagai pelukis. Ya, ini ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis dari Sa'id bin Abi Hasan yang mengatakan, aku dulu pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau, lalu lantas ia mengatakan, wahai Abu Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini. Ya. Lalu Ibnu Abbas kemudian mengatakan, tidaklah yang kusampaikan berikut ini selain dari yang pernah kudengar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu aku pernah mendengar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sawwara suratan fa inna Allaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruha wa laysa binafi'in fiha abada. Barang siapa yang membuat gambar yang makhluk bernyawa, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat. Padahal ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut uh, selamanya begitu. Maka wajah si pelukis yang bertanya kepada Ibnu Abbas itu berubah warna wajahnya. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Ya, waihaka in abaita illa an tasna'a fa'alaika bihadha syajari kulli syai'in laysa fihi ruhu. Kata beliau, jika engkau tetap ingin melukis, ya karena memang profesinya itu, misalnya, maka gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh atau nyawa. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu boleh berprofesi misalnya sebagai pelukis, ya, tapi tidak boleh dia menggambar makhluk hidup. Misalnya ada minta gambarkan, tolong gambarkan refleksi dari diri saya, misalnya itu nggak boleh. Atau tolong gambarkan artis ini, misalnya ada yang request, misalnya itu tidak boleh, tidak boleh. Hanya disebutkan hanya menerima misalnya gambar makhluk yang tidak bernyawa. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya eh, masih dibolehkan untuk dilukis gambar yang tidak memiliki roh. Ya. Gambar tidak memiliki roh seperti tumbuh-tumbuhan, gambar batu, gambar lautan, begitu. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan terlarangnya pekerjaan pelukis, di mana pelukis itu menggambar makhluk bernyawa. Kalau bukan makhluk bernyawa, maka tidak masalah. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berkaitan dengan masalah hukum profesi menjadi pelukis. Nah, tadi di awal kita juga sudah menyinggung sedikit tentang hukum foto, tentang hukum foto, ya. Di mana di dalam hadis tadi di atas dari uh, Sa'id bin Abi Al-Hasan tadi ya, yang dimana di situ Ibnu Abbas ya memberikan batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk dilukis. Ya. Di situ tadi Ibnu Abbas memberikan batasan. Ya. Jadi hadis ini membicarakan pelukis yang dimana dia
lukisannya itu diadaptasi dari makhluk bernyawa. Baru dia menghasilkan gambar yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk foto dari kamera itu berbeda. Ya, berbeda. Karena kita mengambil langsung gambar itu, bukan kita membuat, mengambil langsung dari yang aslinya. Ya, sehingga berbeda. Sebagian ulama mengatakan antara hukum foto dan hukum hukum melukis. Sedangkan sebagian lainnya mengatakan sama, menyamakan hukum haramnya. Karena ulama yang mengatakan juga yang membolehkan foto itu mengumpamakannya misalnya juga seperti cermin, ya, seperti cermin, di mana di situ memang menampilkan refleksi diri kita begitu, ya, sehingga para ulama sepakat akan bolehnya gambar yang ada di cermin, ya. Nah, berkaitan dengan foto makhluk bernyawa, lalu bagaimana berkaitan dengan hukum kita misalnya memotret makhluk hidup, ya. Kalau misalnya memotret kenampakan alam, memotret makhluk yang tidak bernyawa, ya sepakat itu dibolehkan, ya. Karena memang melukis makhluk yang tidak bernyawa pun itu dibolehkan, yang tidak memiliki ruh, ya, bukan bernyawa, itu dibolehkan. Nah, bagaimana berkaitan dengan misalnya hukum memfoto atau memotret makhluk hidup, hukum foto, ya, makhluk hidup, ya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang pertama mengatakan bahwasanya, ya, diharamkan memotret dan hasil fotonya. Jadi pendapat pertama ini mengharamkan foto, ya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya urgent, misalnya untuk urusan administrasi, misalnya pembuatan KTP, paspor, yang untuk ijazah misalnya, ya. Alasannya apa? Karena memotret itu sama halnya dengan melukis atau menggambar. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya hukum memfoto makhluk bernyawa, misalnya kita memfoto binatang atau memfoto manusia, ya pendapat pertama ini mengatakan haram, ya kecuali ada keperluan yang sangat urgent seperti untuk keperluan administrasi misalnya. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya hukumnya dibolehkan dengan syarat memenuhi beberapa kaidah, ya. Jadi pendapat kedua mengatakan boleh memfoto makhluk hidup, ya, tapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bukan foto wanita. Yang kedua adalah apa? Bukan gambar laki-laki yang membuka aurat. Yang ketiga adalah tidak dipajang, baik di dinding, di pinggir jalan dan tempat keramaian. Ya, jadi pendapat kedua ini mengatakan, ya, dalilnya apa, mereka melukis dan memotret itu beda. Ya, memotret itu diumpamakan seperti cermin, ya, dan sedangkan melukis itu ya kita mengadaptasi gambar dari yang aslinya, ya. Karena hukum asalnya memotret itu boleh, ya maka menjual hasil potretan juga boleh, ya, selama memperhatikan kaidah umum syariat Islam dalam pemotretan. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Erwandi, ya, di dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer. Jadi boleh ya memfoto makhluk hidup, ya, dengan syarat itu bukan wanita, kemudian bukan gambar laki-laki yang membuka aurat, ya, dan tidak dipajang di dinding, di pinggir jalan atau di tempat keramaian. Meskipun dibolehkan, maka tidak boleh dipajang, tidak boleh dipajang. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan masalah menggambar makhluk hidup atau taswir, ya, melukis, menggambar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita senantiasa dijauhkan dari setiap perkara yang diharamkan dalam syariat kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan senantiasa menjaga kita dari setiap perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi tentunya. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari setiap kekeliruan itu.
Demikian wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.